Sore itu, aku melihat istriku, Rina, duduk di ruang tamu dengan sebuah undangan di tangannya. Ia membaca surat itu berulang kali, sambil menghela napas pelan. Wajahnya tampak bingung. Ada rasa ragu yang jelas terlihat dari sorot matanya. "Ada undangan apa, Rin?" tanyaku sambil menuang air dari teko. Ia tersentak sedikit, lalu tersenyum tipis. "Ini reuni teman-teman kuliahku. Diadakan di restoran baru yang katanya mewah banget. Banyak yang sukses sekarang." Aku hanya mengangguk. "Wah, bagus dong. Kamu pasti senang bisa ketemu mereka lagi." Rina diam sejenak. Ia menatapku dengan sorot mata aneh campuran ragu, takut, dan cemas. Lalu dia berkata pelan, "Kamu nggak apa-apa ikut ya? Maksudku, tempatnya agak beda. Tamu-tamunya juga." "Ya, kamu tahu sendiri." Aku tersenyum. Aku tahu maksudnya. Dia malu. Mungkin takut aku terlihat aneh di antara keramaian orang-orang kota. Karena aku cuma seorang petani karet yang hidup sederhana. Bajuku tak pernah bermerek, dan aku lebih nyaman memakai sandal daripada sepatu kulit. Aku menatapnya tenang. "Aku ikut, Rin. Aku pengen lihat dunia kamu." "Tenang aja. Aku nggak bakal bikin malu." Dia hanya mengangguk. Tapi aku tahu di dalam hatinya masih ada ragu. Bukan karena dia tak mencintaiku, tapi karena dia takut akan pandangan orang lain terhadapku. Dan dari sinilah segalanya dimulai. Hari reuni pun tiba. Rina sibuk berdandan sejak pagi. Rambutnya ditata rapi, make-upnya sempurna, dan gaun yang ia kenakan begitu anggun, seolah hendak menghadiri pesta pernikahan. Ia tampak sangat cantik wanita, yang dulu kukenal sebagai gadis desa kini benar-benar berubah jadi wanita kota. Sementara itu, aku hanya mengenakan kemeja putih polos, celana panjang kain biasa, dan sepatu kulit butut yang sudah beberapa tahun kupakai saat ke kota. Wajahku tak tersentuh bedak, dan rambutku hanya kusisir seadanya. Tapi aku yakin, dengan penampilanku, aku tak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Saat aku keluar dari kamar, Rina melihatku sejenak. Matanya menatap dari atas ke bawah. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku. "Kamu nggak punya pakaian lain?" tanyanya hati-hati. Aku hanya menggeleng. "Ini yang paling rapi." "Kenapa?" Dia tak menjawab, hanya menghela napas pelan, lalu berkata, "Ya udah, kita berangkat." Di sepanjang perjalanan, Rina lebih banyak diam. Sesekali ia mengecek makeup Nia lewat kaca mobil, lalu mematut-matut penampilannya. Aku tahu, pikirannya sedang sibuk memikirkan bagaimana reaksi teman-temannya nanti saat melihatku. Ketika kami tiba di restoran itu, mataku menatap ke sekeliling. Tempatnya memang mewah, bangunan besar dengan desain modern. Lampu gantung kristal menggantung dari langit-langit, dan para tamu yang datang mengenakan jas, gaun, dan perhiasan mahal. Kami masuk ke dalam, dan Rina segera menemukan teman-temannya yang sudah berkumpul di meja tengah. Suasana meriah. Lalu satu temannya menoleh ke arah kami dan berkata dengan suara cukup keras, Rina, datang juga. Ini siapa ya? Suamimu?" Rina sempat terdiam sepersekian detik. Lalu ia berkata dengan canggung, "Oh, ini temanku." Aku tersenyum, tapi dalam hati rasanya seperti ditampar. Aku menatap Rina pelan. Ia menunduk, lalu mengajakku duduk tanpa memperkenalkanku lebih lanjut. Hari itu, aku tahu aku telah membuatnya malu, hanya karena aku tidak bersinar seperti mereka. Aku duduk di samping Rina di meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Teman-teman istriku tampak antusias berbincang, tertawa keras, dan sesekali menyombongkan pencapaian mereka masing-masing. "Aku baru balik dari Jepang bulan lalu. Seminar bisnis," ucap salah satu pria berjas abu-abu. "Wah, keren. Suamiku juga baru beli mobil listrik buat istri." "Hahaha, katanya biar nggak kalah saing," celetuk salah satu wanita dengan tawa penuh bangga. Tawa mereka pecah. Aku hanya diam, memandangi gelas kosong di hadapanku. Di tengah riuh itu, aku sadar banyak mata melirikku dengan heran seolah bertanya dalam hati, "Siapa pria ini? Kenapa berpakaian seperti itu di tempat seperti ini?" Seseorang yang duduk di seberang tiba-tiba bertanya, "Maaf, Mas, kerja di mana ya?" Rina tampak gugup. Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah menyelak. Dia bantu-bantu di kampung, usaha kecil-kecilan. Aku tersenyum tipis. Tidak marah, tidak juga tersinggung. Aku tahu, itu caranya menyederhanakan kenyataan
agar tak terlihat buruk. Tapi, bagi mereka, kalimat itu sudah cukup membuat mereka mengerti aku bukan siapa-siapa. Salah satu wanita mengangkat alis. Wah, tetap keren sih. Meskipun, ya, beda dunia aja. Ya, seseorang yang lain menimpali. Tapi salut loh, Rina. Nggak semua wanita mau bertahan dengan lelaki yang hidupnya jauh dari kota. Seketika meja dipenuhi tawa. Ramah, tapi menusuk. Rina ikut tertawa kecil. Tapi matanya tak menatapku sama sekali. Ia bahkan tak berani menyentuh tanganku yang ada di atas meja. Aku menatap semua itu tanpa berkata-kata. Hati ini panas. Tapi aku tetap tenang. Mereka menilaiku dari baju, dari tampilan luar, dari profesi. Dan mereka akan segera tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan. Makanan mulai disajikan. Pelayan datang satu persatu, membawa hidangan mewah dengan piring porselen dan aroma menggoda. Suasana ramai, tawa bergema. Namun tak ada satupun yang menghampiriku dengan tulus. Seorang pria berkemeja biru tua yang duduk di ujung meja, melirik ke arahku sambil berkata, "Jadi, Mas, bantu-bantu di kebun ya? Di mana tuh? Daerah mana?" Aku menjawab santai, "Di pinggiran desa arah barat. Kami punya kebun karet sendiri." Pria itu bersiul kecil. "Wah, kerja keras?" "Ya, panas-panasan, keringetan tiap hari. Nggak kebayang sih. Saya udah lama banget nggak pegang tanah." Haha. Yang lain ikut menimpali, "Tapi katanya harga karet sekarang turun terus ya." Aduh, repot dong buat yang gantung hidup dari sana. Mereka tertawa, menertawakan dengan cara halus yang menusuk. Bukan karena mereka ingin tahu, tapi karena ingin merendahkan. Aku bisa melihat dari cara mereka berbicara, tertawa, dan menatapku. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku tak banyak bicara, hanya menanggapi seadanya. Namun di sisi lain meja, Rina semakin terlihat gugup. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tertawa walau jelas terpaksa. Seorang wanita lain menoleh ke Rina sambil menyeringai. "Dulu kamu sempat deket sama Fikri ya, Rin? Sekarang dia punya showroom mobil, anak 2, rumahnya di komplek elit. Kamu malah milih tinggal di kampung ya? Cinta memang buta ya?" Tawa mereka pecah lagi. Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku aku berkata, "Biarlah kalian tertawa sekarang. Karena sebentar lagi, kalian akan terdiam. Tak perlu aku membela diri. Biarkan kenyataan yang berbicara nanti." Reuni makin larut. Tawa dan sindiran masih berseliweran di udara. Dan aku tetap duduk diam, sambil menikmati suasana dengan sabar. Rina kini semakin kikuk, kadang mencuri pandang ke arahku. Mungkin mulai merasa bersalah. Hingga akhirnya, suasana mulai berubah. Seorang pria muda berpakaian pelayan datang dengan langkah cepat, membawa sebuah botol wine eksklusif. Dengan sopan ia berdiri di belakangku, sedikit membungkuk, dan berkata dengan nada hormat yang mengejutkan semua orang di meja, "Selamat malam, Tuan. Semua sudah kami siapkan sesuai permintaan. Anda, meja VIP di lantai atas juga sudah tersedia. Apakah Anda ingin berpindah sekarang? Atau setelah acara ini selesai?" Tiba-tiba, semua mata memandangku. Percakapan di meja berhenti. Gelas-gelas akan membeku di udara. Wajah-wajah yang tadinya penuh canda, kini berubah menjadi bingung dan canggung. Rina membeku. Tangannya menggenggam erat sendok. Matanya tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seorang pria berkacamata berbisik ke temannya, "Tunggu, Tuan." Meja VIP, senyum tipis muncul di wajahku. Aku menoleh pada pelayan dan menjawab tenang, "Terima kasih. Biarkan aku di sini sebentar lagi. Aku ingin menikmati percakapan hangat ini dulu." Pelayan itu mengangguk sopan dan berlalu. Seketika, meja reuni yang tadinya ramai itu berubah menjadi sunyi. Tak ada tawa, tak ada sindiran, hanya tatapan penuh tanda tanya. Atmosfer berubah drastis, seperti angin yang tiba-tiba berhenti berhembus di tengah badai. Aku hanya duduk tenang, tak perlu menjelaskan apa-apa, karena satu sapaan pelayan barusan telah mengguncang seluruh persepsi mereka. Dan itu baru permulaan. Beberapa detik setelah pelayan pergi, suasana meja berubah tegang. Tawa yang tadi mendominasi mendadak hilang, digantikan oleh keheningan canggung. Tak ada yang bicara, hanya suara alat makan yang bersentuhan pelan dan napas yang tertahan. Teman-teman Rina menatapku, lalu saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai bisik-bisik, mencoba mencari penjelasan. "Dia siapa sebenarnya, Tuan?" katanya.
Pemilik tempat ini, nggak mungkin. Masa iya? Rina menunduk. Wajahnya pucat. Ia menggigit bibirnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kebenaran mulai terbuka. Dan semua yang ia sembunyikan, semua yang ia abaikan mulai muncul ke permukaan. Akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Mas, maaf, tapi sebenarnya kamu siapa? Kok tadi dipanggil Tuan sama pelayan?" Aku menatap mereka semua dengan tenang, lalu berkata singkat, "Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang petani karet yang kebetulan memiliki restoran ini." Mata mereka membelalak. Bahkan yang tadinya paling lantang menyindir, kini tak bisa berkata sepatah kata pun. Salah satu wanita yang dari tadi paling keras menertawakanku berbisik, "Serius? Ini restoran kamu?" Aku mengangguk. Ya, semua desain, konsep, sampai sistem pelayanan aku yang susun. Aku biasa duduk di balik dapur atau membantu pengawasan. Aku memang tidak terlihat seperti pebisnis, karena aku tak suka pamer. Seorang pria di ujung meja langsung menyandarkan tubuhnya. Ekspresinya seolah sedang mencerna tamparan keras yang tak terlihat. Rina tak berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat air mata mulai turun dari sudut matanya. Ia malu. Bukan karena aku mempermalukannya, tapi karena ia sendiri telah mempermalukan suaminya di depan banyak orang. Aku tersenyum kecil. "Maaf ya, kalau penampilanku terlalu sederhana, tapi aku bangga jadi petani, dan aku bangga berdiri di antara kalian, meskipun kalian merasa lebih tinggi." Dan kali ini, tak ada satupun yang bisa menjawab. Setelah keheningan panjang, seorang pria yang tadi menyombongkan bisnisnya mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. "Wah, Mas ini pinter juga ya, gaya low profile Naya, total banget." Aku hanya tersenyum, tapi suasana tetap canggung. Teman-teman Rina kini tak setajam tadi memandangku. Mereka mulai menjaga ucapannya. Bahkan ada yang menunduk. Entah karena malu atau bingung harus bersikap bagaimana. Salah satu wanita, yang sebelumnya menyindir Rina soal mantannya, tiba-tiba bersuara, "Rin, Nol, kamu nggak pernah cerita loh, soal suami kamu ternyata punya restoran ini." Aku pikir, ya, kalimatnya menggantung. Rina mengangkat wajahnya perlahan, matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku malu, bukan karena kamu siapa, tapi karena aku takut teman-temanku menertawakan kita. Aku salah. Aku terlalu peduli sama penilaian mereka." Aku menatapnya dengan lembut. "Aku nggak pernah minta kamu bangga karena aku punya harta, Rin. Aku cuma ingin kamu jujur dan percaya, walau aku terlihat biasa, aku selalu ingin yang terbaik untuk kamu." Seketika, Rina menangis. Ia berdiri dari kursinya, memeluk lenganku di depan semua orang. Suara isaknya menggema pelan di tengah ruangan yang makin sepi dari obrolan. "Aku minta maaf. Aku sungguh menyesal." Ucapnya lirih. Suasana berubah drastis. Teman-temannya mulai tertunduk. Tak ada lagi yang berani mengeluarkan sindiran, apalagi tertawa. Beberapa mulai berkata, "Maaf ya, Mas. Tadi kami keterlaluan." Salut. Nggak banyak orang kaya Mas. Tetap sederhana, meski punya segalanya. Aku hanya mengangguk. Tidak dengan dendam, tapi dengan hati lapang. Aku datang bukan untuk pamer, tapi hari ini, semua melihat siapa aku sebenarnya, tanpa perlu aku berteriak, tanpa perlu membalas hinaan. Dan saat itu juga, mereka tahu, yang selama ini mereka rendahkan, justru yang paling punya kendali atas tempat ini. Malam mulai larut, tamu-tamu satu persatu pamit pulang. Tapi meja reuni, kami masih menyisakan sisa-sisa rasa malu, sesal, dan diam yang menggantung. Rina tetap duduk di sampingku, tak lagi bicara banyak. Ia memegangi tanganku erat, seolah tak ingin melepasnya. Sesekali, aku menoleh ke arahnya. Wajahnya merah, matanya sembab. Ia tak lagi memperhatikan gaun mewah yang dipakainya. Tak lagi peduli pada dandanan wajah yang sejak sore tadi ia tata dengan sempurna. "Maafkan aku," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat. Suasana di antara kami tak butuh banyak kata. Ia tahu, perbuatannya tadi menusuk. Ia malu bukan hanya karena telah meremehkanku, tapi karena membiarkan orang lain meremehkanku di hadapannya tanpa pembelaan. Rina akhirnya berkata, "Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan dari teman-temanku, sampai lupa siapa yang selama ini selalu ada buatku. Aku bodoh, aku egois." Aku menarik napas dalam.
Rin, aku nggak marah, tapi aku kecewa. Bukan karena kamu nggak mengenalkan aku, tapi karena kamu malu atas siapa aku. Padahal kamu tahu, aku nggak pernah malu punya kamu. Air matanya mengalir deras. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isak. Aku akan berubah. Aku janji, aku akan lebih jujur dan bangga sama siapa kamu. Bahkan, kalau kamu bukan pemilik restoran ini pun, kamu tetap suamiku yang paling hebat. Malam itu, di tengah meja yang mulai sepi, aku memeluk pundaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak awal reuni, Rina tak lagi menunduk. Ia tak lagi bersembunyi. Karena ia telah belajar. Satu hal penting, harga diri seseorang tak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh ketulusan, kerja keras, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Malam semakin larut. Reuni itu akhirnya usai. Meja-meja mulai dikosongkan, cahaya restoran mulai diredupkan. Aku berdiri, lalu mengajak Rina pulang. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara mesin dan jalanan malam yang menemani. Rina menatap keluar jendela, lalu menoleh padaku. Wajahnya sudah lebih tenang, tapi ada sisa sesal yang belum hilang. Boleh aku tanya satu hal? Katanya, pelan. Tanya saja. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau restoran itu milikmu? Aku tersenyum kecil. Karena itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan terus-menerus. Apa gunanya harta kalau orang yang kucinta malah malu punya aku? Rina tertunduk. Kalimat itu menampar hatinya lebih dari sindiran manapun malam tadi. Aku sudah belajar sesuatu malam ini, Mas. Lanjutnya, pengakuan itu mahal. Apalagi kalau datang terlambat. Aku menoleh ke arahnya, menggenggam tangannya yang dingin. Tak apa, Rin. Yang penting sekarang kamu sudah sadar, dan itu lebih berharga dari segalanya. Sampai di rumah, Rina tak langsung turun dari mobil. Ia memelukku erat, seperti ingin menebus semua kesalahannya. Malam itu, aku tahu, cinta kami memang diuji. Bukan dengan kemiskinan, bukan dengan kesulitan, tapi dengan rasa malu dan gengsi musuh paling halus dalam hubungan. Dan aku bersyukur, malam ini istriku memilih untuk mengalahkan gengsinya demi menyelamatkan cintanya. Karena cinta yang sejati hanya lahir saat dua orang saling mengakui satu sama lain dengan jujur apa adanya.